Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Susanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Mikro, bab permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Teori permintaan. Teori permintaan itu sendiri menggambarkan berbagai jumlah komoditi yang diminta pada periode dan waktu tertentu. Fungsi permintaan merupakan suatu kajian matematis yang dipergunakan untuk analisis perilaku variabel konsumen dan variabel harga. Untuk hukum permintaan itu sendiri, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Kurva permintaan. Berikut adalah fungsi permintaan digambarkan. P yaitu F atau P yaitu B min A dengan Q yaitu jumlah unit barang yang diminta oleh konsumen atau harga. Sedangkan fungsi permintaan itu sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga produk dikurangi harga awal dibagi harga terubah dikurangi harga awal. Sama dengan jumlah produk dikurangi jumlah awal dibagi jumlah terubah dikurangi jumlah awal. Berikut adalah pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Menurut hubungannya ada 4, yaitu 1. Barang pengganti atau substitusi. Suatu barang yang bisa menggantikan fungsi barang lain. Contohnya, kopi dan teh adalah barang yang dapat saling menggantikan fungsinya. Apabila di rumah tidak ada kopi, maka bisa menggunakan teh. Yang kedua, barang pelengkap atau komplementer, yaitu apabila suatu barang selalu digunakan bersama-sama dengan barang lainnya. Contohnya, gula. Gula adalah barang pelengkap pada kopi dan teh, karena pada umumnya kopi dan teh yang kita minum harus memakai gula. Yang ketiga, yaitu barang netral. Permintaan terhadap beras dan terhadap buku tulis tidak mempunyai hubungannya sama sekali. Maksudnya, perubahan permintaan dan harga beras tidak akan mempengaruhi permintaan buku tulis. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, pendapatan konsumen. Pendapatan para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan ini selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Yang kedua, menurut sifat perubahan permintaan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Namun, jika pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang inferior akan berkurang. Contohnya, seperti ubi kayu yang bisa digantikan oleh beras jika pendapatan naik. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, barang esensial. Barang esensial merupakan perubahan pendapatan tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial, karena barang esensial yaitu barang kebutuhan pokok atau sembako. Yang ketiga, barang normal. Dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan dari kenaikan pendapatan. Contohnya, seperti televisi,
kulkas, mesin cuci, dan peralatan rumah tangga lainnya. Yang keempat, barang mewah. Jenis barang ini dibeli apabila orang yang berpendapatan menengah ke atas atau tinggi. Contohnya motor, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, menurut distribusi pendapatan, yaitu A. Cita rasa atau selera masyarakat. Selera konsumen atau masyarakat akan selalu berubah, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. Yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada daerah tertentu akan meningkat karena adanya jumlah kelahiran, tetapi akan juga berkurang karena adanya perpindahan penduduk ataupun karena meninggal dunia. Yang ketiga, ramalan mengenai masa yang akan datang. Ramalan pada konsumen bahwa harga akan menjadi mahal pada masa akan datang, yang akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak barang saat ini dengan cara menimbunnya. Contohnya minyak goreng ataupun bensin ya untuk sekarang. Berikut adalah pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang pertama, harga barang lain. Konsumen lebih memilih barang dengan fungsi yang sama, tetapi dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya permintaan ini, mendorong produsen untuk menaikkan produksi dan penawarannya. Yang kedua, biaya produksi. Kenaikan pengeluaran untuk produksi akan mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan efisiensi atau berubah ke jenis usaha lain, sehingga dapat mengurangi penawaran. Yang ketiga, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu sendiri yaitu setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan efek yang berbeda terhadap tingkat produksi. Dengan begitu, penawaran juga akan berbeda sesuai dengan tujuan yang akan dicapai suatu perusahaan. Yang keempat, teknologi. Penggunaan teknologi yang modern dapat memengaruhi biaya produksi yang semakin minim, meningkatkan jumlah produktivitas dan mutu suatu barang dengan cepat, sehingga berpengaruh terhadap kenaikan penawarannya pula. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.